seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Tentang penetapan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan takut kepada intimidasi, jangan takut kepada kekuasaan, karena kekuasaan itu tidak langgeng. Dan sebagai bentuk kewaspadaan kita, guna melawan berbagai bentuk money politik dan intimidasi, marilah kita secara simbolis serentak memukul 10.000 kentongan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita untuk negara kita ini. Pemilu biarin gembira gitu masuk, terus siapa yang dipilih. Kalau ibu sih memilihnya yang ganteng, yang pintar, yang simpatik, yang ibu pilih, terus pada pinter. Jangan yang namanya terus kesengsem. Lihat pengalamannya, lihat pengalaman politiknya. Jadi dibandingkan debat pada nonton ya. Coba pikir, ya kalau ibu terang milihnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud, mau ikut siapa yuk? Sudah bersama saya Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Mega, terima kasih sekali. Lama sekali saya minta wawancara dengan Bu Mega dan baru kali ini bisa terpenuhi di tengah kesibukan Bu Mega. Jadi sekali lagi Bu Mega, terima kasih banyak. Rasanya belum terlambat sih. Kalau saya bilang 23 Januari kan Bu Mega ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Mega. Ya, sebetulnya sih jadi tambah umurnya. Udah liwat. Tapi jadi berapa tahun ini Bu Mega? 77. Wow, nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan. Jadi saudaranya 007. James Bond. Banyak bilang Bu Mega ini awet muda loh. Masa? Kok saya nggak merasa ya? Mungkin turunan. Bu Mega, kalau saya pengen ngobrol, jadi yang juga menarik perhatian tuh Bu Mega, waktu kampanye di Bandung, ada video yang begitu viral dan wah banyak ditonton karena untuk pertama kalian melihat Ibu Mega joget di panggung. Iya. Bukan penari kaleng-kaleng kayak nih. Bu, kalau di panggung kemarin, tapi sebenarnya ceritanya gimana tuh? Berani banget Kakak Sleng ngajak Bu Mega nari. Lah ya mana saya tahu, orang saya ya kaget. Tadinya saya pikir mau ke Mbak Atikoh. Saya udah mikirnya oh pasti Atikoh lah. Kok tahu-tahu ke saya gitu. Ibu abang tahu lagu-lagu Sleng? Enggak. Makanya waktu saya ditanya itu judulnya apa? Apa tuh sakit hati ya? Iya. Itu judulnya Orkes Sakit Hati. Oh. Kau ingkari janji gitu. Oh gitu ya. Bagus juga ya. Artinya ada juga tuh yang bener ya. Iyalah. Jadi sudah kuberikan kebebasan, tapi ternyata kau ingkari janji. Iya dong. Pas banget ya? Iyalah. Padahal ibu nggak janjian tuh. Ngapain pakai apa tuh namanya kayak dirancang-rancang gitu. Enggak. Saya melihat ibu waktu itu ketemu dengan Paus Fransiskus ya, dan menjadi juri untuk ini Foundation Zayed Award. Zayed Award antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar. Betul. Dan ketemu Paus waktu itu kalau boleh dapat Ibu spill bocorannya, Ibu ngobrolin apa Bu? Ya jadi sudah dirancang bahwa sebelum saya ceritakan dulu itu foundation
karena saya sendiri juga tiba-tiba didatangi oleh sekjennya, datang maksudnya untuk menyampaikan bahwa saya terpilih dari jadi semuanya 5 termasuk saya. Nah tapi yang 4 ini orang Barat ya, dan beragama ini ada yang Kristen, ada kardinal, tapi ada rabai juga ya, Yahudi jadinya. Lalu kenapa saya yang dipilih? Saya sebenarnya dipilih oleh ini imam besar Masjid Al-Azhar, Profesor Sayyad ya. Nah, saya sendiri tentu bertanya, tidak mau, buat saya tidak mau asal terima. Rupanya saya ternominasikan karena melihat perjuangan saya itu rupanya lama juga diikuti, bahwa saya seorang perempuan yang konsisten memperjuangkan perdamaian dunia dan juga memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu saya lalu dijadikan dan diterima, artinya antara paus dan Imam Besar Al-Azhar. Imam Besar. Nah itu sehingga saya merasa mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Apalagi saya satu-satunya kan dari Asia. Sudah itu Islam, perempuan lagi, begitu. Nah tapi waktu ada 3 harian itu ketika kami dikumpulkan di Rome untuk apa? Untuk mulai melihat. Itu ternyata banyak sekali yang Dinominasi. Ya, 140-an dari begitu banyak negara. Saya dapat informasi dari dalam Bu Mega, sebagai seorang juri yang bukan hanya, tapi menilai tinggal finalnya aja. Bu Mega tuh sebenarnya bisa menilai di babak akhir. Tapi saya mendengar dari panitia Al-Zayed, penghargaan Al-Zayed atau Al-Zayed Award ini, Bu Mega betul-betul stay dari pagi sampai selesai untuk ngeliatin nominasi-nominasinya. Betul. Jadi padahal Bu Mega udah dibilang nggak apa-apa, istirahat aja di kamar. Oh enggak, karena saya betul-betul karena merasa sebuah kehormatan, tapi juga karena itu kan begini permulaannya, kami dibagi dari 140 itu tidak ini oleh kesekjenan dibagi dapat 15 dan kalau ada kelebihannya itu nanti diberikan sama yang lain yang tidak dipilih-pilih. Jadi kayak random saja begitu. Nah lalu tentunya tapi kami boleh melihat juga yang lain, tapi kami ada untuk supaya saling cross check dan juga untuk mengerucutkan gitu. Akhirnya Bu Mega sebagai juri kan penerima Al-Zayed Awards ini itu adalah organisasi Muslim Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Bu Mega juga ikut mendorong karena ini menjadi organisasi pertama se-Asia yang bisa mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Bu Mega juga ikut mendorong 2 organisasi ya, ini. Justru yang mengusulkan yang menurut saya malah saya jadi tertawa itu Bapak Ramos Horta. Kalau untuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saya mengatakan bahwa mereka itu betul-betul berdiri juga ketika kami berjuang untuk memerdekakan Indonesia dengan hal-hal tentunya yang platformnya berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah pasti Indonesia merdeka dan untuk menyejahterakan rakyat sampai hari ini. Di bagian berikutnya nanti Bu, saya mau nanya, kan Cawapres dari PDI Perjuangan dan koalisi partai lain sudah mengundurkan diri dari kabinet. Pertanyaannya adalah kapan menteri-menteri dari PDI Perjuangan juga mundur dari kabinet? Saya menghadap presiden dan minta mundur itu karena etika saya. Tidak terkait dengan etika menteri-menteri lain. Karena etika saya dulu diangkat dengan hormat, harus pamit juga dengan hormat. Agar tidak tinggal gelanggang, colong pelayu. Saya sudah bersama Ketua Umum PDI Perjuangan,
dan juga sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia. Ibu Megawati, calon wakil presiden yang diusung oleh PD Perjuangan dan partai koalisi lainnya mengundurkan diri. Mengapa Ibu akhirnya melihat bahwa ini adalah sebuah langkah yang terbaik, Bu? Ya, karena kan seperti tadi yang Rosi katakan, saya pernah presiden, saya pernah wapres, saya pernah DPR 3 kali. Saya mengajarkan juga pada anak-anak saya moral dan etika. Jadi banyak orang salah melihat saya. Ya saya sih diem aja, dibully ya biarin aja. Loh ya, karena bukan apa. Mereka tidak mengetahui sebenarnya. Jadi kata kuncinya moral dan etika ya, Bu Mega? Loh ya dong, karena apa? Yang saya bilang semangat itu kan moral. Emang politik masih perlu mempertimbangkan moral dan etika? Loh iya dong, bagaimana kalau tidak ada itu? Jadi secara etik karena Pak Mahfud itu juga calon wakil presiden gitu ya Bu ya, jadi mundur. Nah banyak pertanyaan kenapa menteri-menteri dari PD Perjuangan nggak juga mundur aja Bu dari kabinet? Bagi saya itu adalah etika berpolitik. Apa? Harus punya track record politik. Nggak bisa loh, kamu asal masuk, terus kamu mau cari kedudukan saja, no. Ada disiplinnya, itu etika. Ada moralnya, nggak boleh kamu berantem satu sama lain. Pemilu itu kan akan selesai adalah ketika presiden baru akan dilantik. Oke? Betul enggak? Betul. Berarti itu 20 Oktober. Maksud saya berapa bulan ya? Kalau sekarang Februari, katakanlah 14 Februari, 1 putaran atau 2 putaran, ya sekitar 8 bulan, 10 kurang 2 atau Juni gitu. untuk putaran kedua. Jadi saya bilang, tapi please pikir, ganti orang tuh gampang, 5 menit juga, asal udah sumpah jabatan selesai. Tapi dari sisi pengalaman saya, karena saya memang berpengalaman, paling tidak kalau terjadi perubahan itu, kalau 6 bulan saja dia sudah mampu, artinya Konsolidasi. dan tahu fragmentasi dan lain sebagainya, it's okay, gitu. Nah Kalau sekarang, Kalau enggak kan bahaya gitu kan Bu? nah yang bahaya bukannya apa bangsa dan negara, apa enggak begini? Ayo. Oh jadi Bu Mega memang tidak ingin menteri-menteri PD Perjuangan mundur dari kabinet, justru menjadi bagian yang masih tetap membantu presiden? Karena presiden tuh banyak orang tuh mikir kan, presiden itu institusi. Jadi jangan seperti saya presiden, ya. Cuman sekarang kan tetap aja disebut presiden kelima gitu. Itu sebuah kehormatan lah. Tapi kan presiden itu kan dari kita suka lupa. Republik ini dibuat dengan 2 hal, yaitu ketatanegaraan dan ketata pemerintahan. Menteri Keuangan ini adalah posisi menteri yang strategis Bu. Oh Itu kan iya. banyak juga yang didesak, udahlah karena dianggap pemerintahan ini atau di kabinet ini semakin supaya terdelegitimasi, maka Bu Sri Mulyani sebagai menteri yang strategis bilang udah mundur aja. Kabarnya Bu Sri Mulyani juga sering berdiskusi dengan Bu Mega. Bu Mega bilang enggak. Padahal kan Bu Mega ini kan selalu kalau pidato bilang tempur. Tapi dengan menahan Menteri Keuangan untuk tidak mundur, kenapa Ibu enggak berpikir supaya lah kan justru yang kelihatan hebat kan malah Bu Mega, PD Perjuangan. Kenapa enggak itu yang jadi pilihan Bu? Nah saya berpikirnya begini, karena ini sebetulnya adalah masalah permainan yang seharusnya itu sudah berjalan dengan baik. Yang namanya pemilu ini bukannya sebuah akhir, ini hanya sebuah proses yang sudah dikatakan oleh dari tata negara bahwa sekarang ini presiden itu
atau sampai tingkat menteri pun dan lain sebagainya, atau terutama di apa itu namanya, eksekutif, itu sudah ada jangka waktu yang harus diselesaikan. Ya sudah. Nah, tapi yang jadi persoalannya yang seperti tadi saya katakan, kalau semua hanya saya suruh mundur aja, yang rugi siapa? Bangsa dan negara. Apalagi yang namanya seperti Menteri Keuangan. Dia itu istilahnya kan tadi yang saya dapat masukan, yang dihitung tuh buntungnya loh. Jangan untungnya. Kalau kiat itu nanti salah, what will be happen to Indonesia? Nah ini kan juga begitu. Jadi Ibu masih mikirin itunya? Loh saya ini gimana sih, kan saya warga negara Indonesia. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya ingin supaya apa yang diciptakan mereka yang sudah berjuang, dulu ada yang ketawa kalau saya bilang merdeka, merdeka, merdeka. Kata ibu tuh kayak ngapain sih orang udah merdeka pakai teriak-teriak. Loh saya ingin menyemangati supaya kamu ingat, kamu tuh bisa begini, punya bisa negara, bisa diberi nama orang Indonesia. Kalau dulu mana ada, nggak ada, namanya juga paling Nusantara atau apa. Itu karena perjuangan yang lain-lain. Bu, jadi kalau misalnya tuh ada kabar yang beredar, suasana di kabinet tidak lagi solid dan ada keresahan, misalnya dari Menteri PD Perjuangan, udah ada yang nyiapin koper, itu justru Ibu yang bilang stay dan tetap bekerja. Ya, karena buat saya itu mengerti nggak, kan mesti apa sih? Umpamanya kita nih aja dah duduk, kan ada kursi, ada meja. Kan saya mesti mikir, mau ngangkat kursi kah? Atau tetap ada? Supaya kamu bisa duduk di kursi. Kalau nggak ada kursi kan kamu suruh berdiri sebagai umpamanya. Jadi saya bilang sama para menteri, staying. Why? Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong segala masuk sopo. Tapi kalau umpamanya untuk 10 bulan, apa tahu yang mau dikerjakan? Coba pikirin. Ayo. Dan ini kalau orangnya the best, mumpuni, mengerti yang akan dijadikannya. Dan belum tentu orang itu mau loh. Kan gitu. Ya. Itu hitung-hitungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu. Bukan untuk kepentingan pragmatis. Jadi kalau situ suruh, udah dong, pokoknya semuanya lepasin aja, gitu. Terus gimana dong? Bangsa ini. Karena kan maaf, emangnya presiden bisa jalan sendiri? Itulah makanya dibikin kabinet. Makanya yang saya pertama kali waktu bikin kabinet, saya bilang di sini tidak ada namanya orang partai. Yang ada adalah presiden, wakil presiden, dan para pembantunya. Jadi kebayang nggak? Berarti kan saya perlu pembantu. Itu loh. Jadi kalau misalnya Bu, ada yang bilang, wah ini kalau Menteri PDIP mundur, lalu kemudian Menteri Keuangan juga diisukan sudah resah dan tidak nyaman, mundur. Dan kemudian terulang lagi seperti Pak Harto waktu itu Bu, awal reformasi ketika para menteri mundur. Dan itu kemudian dianggap bagus, mempercepat. Justru Bu Mega sangat tidak setuju ya dengan anjuran-anjuran seperti ini. Saya tidak bisa mengatakan setuju atau tidak setuju. Tetapi cara pikir saya, itu saya kalau berpikir itu berupaya untuk bisa melihat sebuah sikon yang holistik. Saya melihat kan tadi, ini hanya 10 katakan berapa bulan tadi? 8. 8. Nah itu. Dan kalau semuanya itu dikeluarkan, padahal banyak yang bagus,
terus digantikan oleh seseorang yang hanya kepentingannya ingin jadi menteri, tapi sisi pengetahuan politiknya, sisi pengetahuan daripada scientific dia itu ternyata tidak sesuai. Saya enggak bisa bayangkan. Coba aja situ dah. Jadi kasih nama. Kalau umpamanya Menteri Keuangan diganti, coba cari dah calonnya sopo. Ntar saya jawab. masih mikirin itu ya Bu ya, buat bangsa ya. Loh, karena memang saya maunya bangsa saya beres, Oke. semuanya sejahtera sesuai perundangan, bukan karena maunya saya. Saya menangkap Ibu ingin mengatakan jangan hanya karena kita punya satu, karena kita di masa pemilu, kita punya tujuan politik, tapi menghalalkan segala cara termasuk menghancurkan bangsa ini. Itu. Iya. Dan bukan itu juga. Kita kan juga mesti lihat sikonnya dunia dong. Jadi sebenarnya memang selalu ada komitmen Ibu agar pemerintahan Presiden Jokowi ini tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya seharusnya. Makanya kan saya sudah mengatakan sekarang ini banyak orang merasa bahwa mau-maunya sendiri. Lah perundangan kita itu dengan susah payah dibuat ya, dan intinya dari semua perundangan itu kan yang namanya konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Semua juga diajarin gitu. Baru nanti turunannya perundangan ini, perundangan itu, begitu toh. Lah ya, lah kok sekarang kayak mau bikin perundangan sendiri, entah apa gitu loh. Nah, ya dong. Ya. Jadi juga tolong bahwa kalau saya selalu kayaknya dibilang Ibu Mega kok suka marah, enggak. Saya orangnya lembut kok. Sama binatang, sama tanaman dia saya sayang. Loh, tapi kalau enggak dibegitukan kayak tidak ada apa ya? Tidak ada yang mengetok. Hah? Kamu tuh orang Indonesia punya perundangan loh. Kita harus pikirkan ke depan Indonesia ini maunya jadi apa. Tentu yang paling baik yang saya inginkan. Jadi istana itu jangan dilihat gemerlapnya. Saya rasakan di situ juga ada sisi gelapnya. Saya masih bersama Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu, waktu Ibu akhirnya memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PD Perjuangan, waktu itu saya ingat 21 April, kalau pas hari Kartini, nasihat yang diberikan atau waktu itu Ibu memberikan masukan pada Pak Ganjar itu adalah jangan hanya melihat istana itu dari gemerlapnya saja, tapi juga dari gelapnya. Sebenarnya ini metafor pesan yang ingin menggambarkan apa, Bu Mega? Ya, karena saya kan mengalami tinggal di istana. Jadi bukan karena sombong, semuanya lahir di istana. Jadi nggak pernah di rumah sakit. Nah, jadi itulah kehidupan kami. Nah, waktu itu kan saya jadi melihat bahwa apa? Oh, kekuasaan itu ternyata sangat membius. Nah, kata-kata itu saya sebagai umpamakan, karena ya memang karena istana itu dulu bikinannya Belanda ya. Jadi saya tidak tahu mengapa begitu arsitekturnya. Tapi itu kan tinggi ya. Nah kalau melihat ke atasnya itu, oh lampunya kan chandelier ya, begitu ya. Tapi kan mungkin untuk pertahanan barangkali, saya tidak pernah tanya. Jadi di bawah tuh banyak lorong-lorong gelap yang tidak ada lampunya. Nah itu juga saya tidak tahu kenapa. Padahal istana tuh ya Bu? Loh ya. Nah tapi kan saya katakan sekali lagi bukan dibuat oleh Indonesia. Itu warisan dari Gubernur Jenderal kan. Nah sehingga makna itu saya pakai supaya mudah. Bahwa menjadi pemimpin itu harus tahan banting. Karena apa? Banyak juga orang itu yang ingin dekat itu sebenarnya niatnya tidak baik.
Jadi nasihat yang selalu Ibu katakan itu bahwa jangan hanya melihat istana dari sisi gemerlapnya saja, tapi juga sisi gelapnya. Karena sesungguhnya secara fisik, Ibu masa kecil tinggal di istana itu melihat betul ada kawasan istana yang gelap. Dan itu juga menjadi satu metafor bahwa hidup di istana yang katanya gemerlap, mewah, di pucuk kekuasaan, tapi sesungguhnya juga menyimpan cerita-cerita gelap. Ya, jangan berpikir kalau ada orang yang wah maunya deket terus ya. Saya ngalami itu. Wah, ketika ayah saya dijadikan presiden seumur hidup, saya bilang sama bapak saya, itu istana kok kayak jadi pasar malam ya. Banyak orang ingin ketemu, bukan berarti tidak boleh ketemu. Tetapi maksud saya, apakah benar orang yang akan bertemu ini mempunyai hal-hal yang baik yang memang memberikan akan masukan yang baik. Nah, ternyata setelah Bung Karno itu dijatuhkan, lenyap itu orang, entah kemana. Nah, jadi apa maksud dari stressing omongan saya? Jadi juga selalu harus ingat, jangan lihat ke atas terus tapi ke bawah. Jadi Bu Mega bilang orang yang nanti kalau udah jatuh juga sendirian. Orang yang paling duluan mengeluh-ngeluhan atau paling sering mengeluh-ngeluhkan nanti orang yang paling pertama menjauhkan diri, meninggalkan. Itu saya rasakan dan saya lama itu lihat bagaimana bapak saya dibegitukan. Buat Bu Mega itu berpolitik itu bukan sekedar untuk memenangkan elektoral, Ibu. Lah iyalah. Bukan soal menang kalah di capres. Sekarang ya, saya tuh udah mulai ngomong sama pimpinan partai saya. Situ bisa kebayang nggak sih? Untung ini bukan nanti sombong. Loh enggak. Saya bangun partai saya itu dengan baik, betul. Strukturnya harus kukuh. Lalu mereka harus bersekolah. Ada kursus-kursusnya. Lalu kalau mau jadi eksekutif, kita sekolahkan. Kamu mesti ngerti. Kalau kamu mau masuk komisi apa itu isinya komisi itu. Kalau kamu mau jadi bupati, gubernur segala macam, nggak asal nongkrong aja. Loh ya, kenapa? Ini membangun Indonesia. Karena kalau umpamanya kan ada nih, nanti bukan saya loh, itu Pemeo loh, dari zaman dulu 4D. Apa coba? Buat legislatif yang istilahnya yang dulu sindiran buat anggota DPR, datang duit, duduk, diam duit. Apa mau kayak gitu semua? Ya enggak lah. Tentu saya berkeinginan mari kalau tanding fair. Untuk apa? Loh, untuk Indonesia. Kalau tanding fair. Ya dong. Bukannya tanding itu hanya untuk elektoral. Bahwa itu nanti menang. Kalau menang elektoralnya nanti di DPR-nya. Itu seperti yang diomongi 4 itu. Lah terus saya sebagai ketua umum yang bertanggung jawab. Malu dong. Terang dong. Rugi dong. Ya iya dong. Gimana coba? Iya dong. Kan boleh keren gitu loh ya. Tapi ya berisi gitu loh. Bu Mega, saya mau nanya nih. Untuk klarifikasi gitu. Bu Mega kan sering menggunakan kata petugas partai. Itu sudah berulang kali dijelaskan sungguhnya. Tapi sebenarnya Bu Mega kalau Pak Ganjar gitu sudah jadi presiden, Prof Mahfud wakil presiden, itu memang Bu Mega akan orang langsung bertanya-tanya dan mencemaskan. Waduh, nanti yang malah ini di bawah-bawah bayang-bayang Bu Megawati ini. Saya pun petugas partai karena saya dijadikan dalam kongres partai, diberi tugas. Kamu sebagai ketua umum harus memenangkan, anggota harus diperbanyak. Bu, jadi bagaimana dengan anggapan orang ketakutan kalau pilih Pak Ganjar ini pasti akan
didikte oleh Bu Megawati. Bagaimana sebenarnya seorang ketua umum PDI Perjuangan tuh memandang, ya udah presiden kalau sudah calon presiden kader PDI Perjuangan yang sudah dipilih oleh rakyat ya. Ya nanti tanya aja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak. Saya memberikan usul saran, boleh dong. Masa saya punya pengalaman nggak boleh diberikan? Keputusannya di situ loh. Diterima bagus, nggak diterima Yes. hak prerogatif presiden. Iya dong. Lo kok dibilangnya, dan apa ndak boleh sih? Kalau saya memang umpamanya, saya tahu itu membahayakan, saya akan bilang, don't, ndak boleh. Jangan, Ayo. itu berbahaya. Nah, Jadi itu sebenarnya memang sudah komitmen Bu Mega ya. Jadi kader terbaiknya atau yang sering disebut dengan petugas partai, ya sudah jadi presiden, Bu Mega nggak akan cawe-cawe. begini loh, pengertian cawe-cawe itu sebetulnya apa toh? Kan begitu, ya. Ndak usah yang namanya presiden atau wakil presiden. Ya iya kalau saya umpamanya ketemu, ya umpamanya saya bilang, itu persoalan Natuna umpamanya, itu gimana sih? Itu apa nggak boleh ya? Terus lu ngapain? Diem. Karena gini, waktu di Raker berapa toh, itu tagline kami itu sudah jelas, fakir miskin harus diurus oleh negara. Nah, oke. Terus nanti saya ndak boleh ngomong kalau insya Allah Pak Ganjar jadi. Gimana nih caranya? Ya. Dengan konsekuen kita jalankan hal ini. Justru Ibu itu ingin mengingatkan Pak Ganjar kalau sudah jadi presiden, ingat ada komitmen kita, Iya. PDI Perjuangan tentang Dan janji itu kampanye. bukan kita, itu undang-undang dasar loh yang mengatakan begitu. Nah pertanyaannya, terus saya nggak boleh ngomong bantuin gini. Terus dari mana ya kira-kira nanti untuk ininya, sisi ekonominya? Memberikan masukan, memberikan pandangan. Selebihnya presiden itu sendiri yang memutuskan. Iya dong. Ya. Loh saya ini orang tahu aturan loh. Dari itulah maka hidup saya mungkin bisa bisa sampai hari ini gitu loh. Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus gak habis-habisnya? Lah kalau sudah 2 kali ya maaf ya 2 kali. Memang kuasa tuh enak kok. Ya tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Itu aja. Iya. Ya jangan kalau ada yang bilang itu apa yo. Lupa daratan. Saya masih bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Bu Mega, sebelum saya masuk ke soal pidato Bu Mega atau soal perpanjangan masa jabatan wacana 3 periode, mau tanya, Bu Mega kenapa kalau tiap pidato kesannya suka marah-marah, Bu? Saya sebetulnya tidak marah. Iya kalau mau tahu marah saya ya nggak kayak gitu. Betul. Tapi saya ingin menekankan bahwa karena saya sudah tadi mengatakan kalau tidak dikatakan seperti itu. Jadi kan orang tuh ngomong kan begini, kalau orang ngomong itu kita kan dengar. Tapi kan kita bisa menilai orang ini ngomongnya begitu aja, ngerti nggak? Tapi ada yang orang memberikan tekanan bahwa itu yang harus dilakukan, begitu. Nah, tapi karena mungkin orang belum tahu saya, ya lalu kesannya seperti itu. Ya. Iya, tapi kalau mau tahu saya marah betul, biasanya saya malah jadi nggak marah. Dan satu saya perhatikan kalau Bu Mega pidato ya, Bu. Sebenarnya kalau Ibu kenal dekat dengan orang, sayang dengan orang, itu malah ibaratnya dalam pidato sering malah ada kesan meledek ya Bu ya. Maksudnya tapi Ibu punya style itu ya? Saya senang humor, yang sayangnya kan di media ya kalau mau jelekin ya gampang. Jadi kan mestinya kan ya kalau udah lihat saya sebagai apa humoris,
Oh, anak-anak buah saya pada ketawa-ketawa deh. Gitu loh. Jadi kan yang paling penting menurut saya itu sebetulnya adalah ingin menegakkan disiplin. Maksud saya begini, orang melihat ibu arogan, padahal ibu adalah bagaimana seorang yang banyak disebut atau orang menyaksikan langkah ibu adalah seorang politisi senior yang teguh dalam prinsip. Tapi orang mungkin lihat kok arogan. Apa yang menurut ibu salah dipahami mereka tentang ibu? Nah, karena mereka hanya mengerti saya tidak menyeluruh. Mereka hampir mengambil cuplik-cuplik yang sepertinya mereka kehendaki. Begitu. Ibu, saya kan sering ya orang yang bully-bully itu. Saya bilang, Mbak, kamu daripada bully saya, Mbak datang sini deh. Ketemu saya. Kamu ngomongin depan saya, Ibu dibully itu sama saya karena apa? Nggak ada tuh. Jadi kan ada memang yang menurut saya dari sistem perkembangan teknologi yang sudah begitu maju, ya ada hal yang seperti tadi akan saya ulangi. Di dalamnya itu tidak ada etika dan moral. Bu Mega, soal isu perpanjangan masa jabatan 3 periode, kenapa Ibu menolak? Kenapa Ibu termasuk yang bilang no, ini tidak sesuai dengan konstitusi? Padahal kan sebagai politisi partai politik bisa saja ya memberikan lampu hijau dan goal. Iya, nah saya tuh kan taat aturan. Itu kan urusannya sebetulnya tidak bisa diomongkan oleh satu orang per orang. Waktu dibilang itu kan sudah mau mendekati pemilu ini. Jadi bayangkan kita kok kayaknya nggak punya aturan dari sisi yang namanya di manakah itu harus diputuskan, satu. Lalu kapankah itu harus dijalankan, kan begitu. Ya. Nah, lalu dengan demikian itu kan tidak perlu terburu-buru seperti itu. Lah ini yang saya dengar hanya berapa orang ngomong. Lah saya bilang ya enggak lah, karena saya tahu aturan. Itu yang Ibu, ini adalah bagian juga dari menjaga konstitusi, taat pada konstitusi. Kalau bukan kita lalu siapa? Amburadul, nggak ada nanti konstitusi. Lalu terus mau dijadiin apa negara ini? Termasuk pertanyaan Bu, Ibu memilih calon wakil presiden buat Pak Ganjar itu Prof. Mahfud. Apakah Ibu punya memang kecemasan, kerisauan terhadap bagaimana kita menjaga konstitusi? Oh iya, karena kan banyak sekali ya kalau dilihat. Begini ya, kita harus pisahkan, oke? Yang salah itu bukan konstitusinya. Lalu setelah itu di bawah konstitusi kita banyak sekali perundangan. Tapi yang menjalankan. Yang saya balik lagi dari kita mulai ngomong, etika dan moral. Lalu kapan kita mau taat aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Apa nggak amburadul ya? Kapan-kapan? Saya sih maunya begini, ya udah aja. Sini mau begini aja. Kan banyak negara kalau kita lihat, karena tidak konsekuen menjalankan peraturan negaranya loh, yang harus ditaati oleh bangsanya loh, bukan orang per orang. Yang saya ingin betul itu, please pilih pemimpin itu yang betul-betul akan mengayomi kalian, yang akan memberikan arah jalan kemana ke depan. Yang ke depannya itu yang saya bilang tadi sudah diarahkan oleh para pendiri bangsa. Dan saya yakin bahwa Indonesia kan ini macam-macam. Indonesia maju lah, Indonesia apa lagi sih? Indonesia emas. Ya entah-entah ya. Kalau saya sih Indonesia Raya. Itu udah termasuk semuanya. Bisa. Tapi gimana kan gitu. Dan itu kan gak mungkin. Cuman sorry Bu, saya mau masuk. Saya selalu memang menangkap
Ibu tuh selalu bergetar ketika menyebut Indonesia Raya dan membayangkan atau mengimajinasikan sebuah kondisi Indonesia Raya yang semoga sesuai dengan harapan para founding fathers. Situ udah pernah denger nggak? Itu aku cari-cari, akhirnya dapat. Karena aku denger dulu yang di dibikin oleh si Pak Wage Rudolf Supratman. Aku kalau kayak gini suka mau nangis. Karena pikiranku gini, sedang dalam masa penjajahan kok berani. Dan itu indah banget. Itu 3 stansa. Aduh, aku pikir this is Indonesia. This is Indonesia Raya. Kalau sekarang kan cuma 1. Saya sampai mikir, kenapa dulu gak dinyanyikan seperti itu ya? Tapi saya mengerti, karena kalau umpamanya mau ngerek, itu kepanjangan. Gitu. Tapi kalau sekarang PDI Perjuangan, kalau ada acara, saya suruh nyanyikan 3 stansa. Itu baru kita lihat, oh yang diinginkan Indonesia ini kayak gini. Kenapa? Karena dia kan negara kaya raya. Gitu loh. Jadi tinggal orangnya yang setelah 3,5 tahun dijajah. Setengah abad. 3,5 abad itu dinaikkan semangatnya, diberikan disiplin, terus punya tujuan untuk menuju yang ke sana itu. Ya makanya saya bilang konsep tuh buat 100 tahun gitu loh, apa 200 tahun kayak apa gitu. Jadi nggak usah bolak-balik nanti, aduh udahlah, maju mundur ya saya bilang. Ntar baru begini lagi, baru begini lagi, aduh, udah capek saya. Jangan capek Bu Mega. No, ya capek no. Loh, bagaimana sih semua waktu ulang tahun saya semuanya mendoakan saya, terima kasih banget, suruh sehat, suruh pinter, suruh masih terus ngomel. Kok suruh pinter, apalagi mau pinter? Ya kalinya dianggap kurang pinter. Saya nggak tahu lah. 77 tahun didoain supaya pinter. Ya kali mulai pikun, kita kan nggak tahu. Ada ya, ingat Bu Mega masih luar biasa. Oh iya, memang iya. Makanya kan bagi saya itu sebuah kehormatan luar biasa ya. Jadi Bu Mega panjang umur, tetap sehat, dan masih selalu ditunggu pemikiran-pemikiran, gagasannya, dan selalu berbagi kecintaannya tentang mewujudkan Indonesia Raya. Oh iyalah, makanya semua orang itu kalau dipikir, aduh, saling gendong gitu loh. Ini kok apa ya? Nanti kita bicarain kalau kameranya udah. Loh ya makanya. Bu Mega terima kasih banyak. Okay. Oh, berarti kode kita malamnya adalah iya dong. Makasih banyak ya Bu, di tengah kesibukan Ibu tetap meluangkan waktu di Rosi dan datang ke Kompas TV. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih sekali, saya dapat kehormatan juga bisa ngobrol di sini. Saya Rosiana Silalahi, terima kasih sudah menyaksikan program Rosi. Ikut terus perkembangan informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya.